Nabi Muhammad yang diutus kepada kita itu yatlu alaikum ayatina, dia menyampaikan kepada kalian yatlu alaikum ayatina, akan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami apa? Al-Quran, yakni Al-Quran. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Nabi Muhammad mensucikan kalian, artinya yutahhirukum minasyirki, membersihkan kalian dari kemusyrikan. Ketika Nabi diutus, kemusyrikan itu betul-betul membabi buta di Arab sana. Bapak yang kita tawaf itu sudah nggak kelihatan Ka'bahnya, tertutupi oleh semua berhala. Ya, masing-masing keluarga yang terkemuka menaruh satu patung di situ. Bayangin, ketutup sama patung. Kemusyrikan merajalela. Bukan cuma di Ka'bah, di tempat sa'i, di Bukit Safa itu ada berhalanya, Pak. Jadi di situ menyembah berhala dulu, baru bersa'i. Sampai di Bukit apa? Marwah, ada berhalanya lagi. Jadi di semua tempat simbol-simbol haji itu ada berhalanya. Karena haji itu memang ajaran dari Nabi Ibrahim dulu sudah ada. Ada berhalanya. Maka Nabi Muhammad yutahhirukum minasyirki, membebaskan, mensucikan, membersihkan kalian dari kemusyrikan. Diajarkanlah tentang tauhid, diajarkanlah tentang bagaimana beriman kepada Allah, hanya menyembah Allah. Qul huwallahu ahad. Berapa tahun tuh Nabi mengajarkan tauhid di Mekah? 10 tahun. 10 tahun. Akhirnya sampai hijrah, baru pada peristiwa Fathul Makkah, menaklukkan kota Mekah, berhala-berhala itu dihancurkan. Sekarang berhalanya udah nggak ada. Tapi yang masih ada berhalanya di dalam diri kita. Ya, di dalam diri kita. Mana berhalanya? Itu menghalangi kita dari beribadah pada Allah, ya berhala. Jadi segalanya harus kita tinggalkan untuk ibadah. Ibadah sebentar kok. Berapa lama kita sholat? Bentar. Wa yu'allimukumul kitaba wa yu'allimukum, dan dia atau Rasul mengajarkan kum kepada kalian alkitab, akan alkitab. Maksudnya Al-Quran, yakni Al-Quran. Wal hikmata, dan hikmah, wisdom. Apa itu wisdom artinya? Kebijakan. Hikmah. Ma fihi minal ahkam, ya, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum. Jadi ini ayat ini menunjukkan bahwa diutusnya Rasul Nabi Muhammad adalah sebagai penyempurna nikmat kita. Yang kedua, tujuan Nabi Muhammad diutus, nah ini. Satu, menyampaikan Al-Quran kepada kita. Kedua, membersihkan kita dari kemusyrikan. Ketiga, mengajarkan Al-Quran. Keempat, mengajarkan hikmah. Bukan hikmah ilmu kontak, bukan hikmah yang ilmu-ilmuan, bukan, kan ada tuh ya. Hikmah-hikmah yang itu hikmah keilmuan. Ada lagi hikmah kegaiban, ya, yang bisa melihat gitu. Melihat apa? Penampakan. Enak nggak bisa melihat penampakan? Enak nggak? Nggak enak. Kok tahu nggak enak? Pahit. Emang udah nyobain? Pahit. Sholat sini jam 2. Sholat jam 2. Tapi niatnya tetap dari Ta'ala. Kita niat sholat karena supaya melihat jin. Nggak ada pahalanya, dapatnya jinnya. Nggak enak Pak kalau melihatnya jin yang cakep gitu ya. Melihatnya yang jelek, nggak bisa makan ntar. Wa yu'allimukum,
malam takunu ta'lamun, dan Nabi Rasul mengajarkan kepada kalian malam takunu, yang kalian itu malam takunu ta'lamun, kalian tidak atau belum mengetahui. Diajar. Makanya zaman sahabat paling enak zaman sahabat. Khairul quruni qarni, kata Nabi. Sebaik-baiknya era, dan bukan era orde baru, orde lama, bukan ya. Eranya adalah eraku, kata Nabi. Eraku artinya saat Rasul masih hidup. Itu paling enak. Khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa adalah masa saat aku. Para sahabat itu kan arti sahabat orang yang pernah berjumpa dan beriman kepada Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang banyak itu karena berjumpa pada Nabi dan beriman. Ada yang berjumpa tapi gak beriman, Abu Jahal, maka dia bukan sahabat. Itu sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita langsung bertanya kepada beliau, dan Rasul menjawab. Dan dalam akidah kita, dan memang sebenarnya begitu, ketika Rasul berucap, beliau berucap bukan karena hatinya, bukan karena fikirnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau berkata-kata berdasarkan wahyu. Nabi kalau ditanya sama sahabat, Nabi juga diam dulu sesaat. Kalau ada orang tuh kadang kiai atau apa ditanya, dia diam sebentar. Itu menunggu jawaban dari sana. Nabi itu begitu. Bukannya Nabi gak pintar terus gak bisa jawab, bisa. Cuma menghindari jawaban dari nafsunya. Maka Nabi diam dulu sehingga jawaban Allah datang berupa wahyu, baru Nabi berucap. Jadi memang wa mayantiqu anil hawa. Nabi yang dia katakan itu bukan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang Allah berikan. Itu sebaik-baiknya masa adalah masa. Ya, masa kita juga ada keistimewaan. Kita nggak bertemu dengan Rasul tapi beriman. Berarti lebih baik daripada orang yang sejaman dengan Rasul tapi tidak beriman. Ini tujuan Rasul diutus, ya, membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membersihkan kemusyrikan, dan mengajarkan kita tentang hikmah, aturan-aturan, wisdom, ketenangan, apalagi itu kebijaksanaan. Kalau tanpa Islam turun, nggak kebagian ya rahmat seluruh alam. Ini seluruh alam kebagian rahmatnya. Masjid kita juga ada rahmatnya. Itu ayat 151. Ayat 152, oleh karena itu Allah sudah sempurnakan nikmat kalian dengan Islam, dengan diutusnya seorang Rasul yakni Nabi Muhammad. Maka dari itu di ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa takfurun. Yang terjemahannya, maka ingatlah kepadamu, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Di dalam tafsir ini diterangkan bisolati wa tasbihi wa nahwihi. Mengingat Allah itu bisolati dengan sholat, wa tasbihi dan bertasbih, wa nahwihi dan semisalnya, zikir apa. Mengingat Allah begitu. Kalau kita lihat Toha ayat 14, qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di zaman sekarang banyak orang mengingat Allah tapi tanpa sholat. Ada di mana? Ada itu.
ente nggak sholat. Emang sholat buat apa kata dia? Buat ingat Allah. Anak udah bisa ingat Allah tanpa sholat. Ya gitu. Walaupun udah bisa ingat Allah tanpa sholat, seperti orang-orang yang sholatnya sholat daim, dia sepanjang hari ingat Allah. Kalau putus dari ingat Allah, dia dosa, merasa dosa. Jadi kalau kita kan berzikir baru mulut doang Pak. La. Mereka ada yang sudah walaupun mulutnya tidak berucap tapi kalbunya tetap berzikir. Ada tuh. Wali bukan. Kalau wali mah udah manunggaling kaulah Gusti. Kalau bahasa Jawa itu apa? Udah nggak pakai berucap dan berapa, kalau wali mah udah bersatu. Ini mah iya begitu. Dia bilang udah bisa ingat, jadi nggak pakai sholat. Padahal ayatnya dalam Toha 14 itu, ya, aqimis sholata lizikri, dirikanlah sholat untuk mengingat. Jadi sholat dulu apa ingat dulu? Sholat dulu. Sholat baru ingat. Jadi walaupun udah bisa ingat di luar sholat, kewajiban sholat tetap ada. Contoh siapa begitu? Contoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh baginda Rasul. Kalau misalnya boleh nggak sholat, yang berhenti sholat pertama siapa? Nabi Muhammad. Pahalanya udah paling banyak, udah dijamin surga, dosanya udah pasti diampunin. Dia duluan berhenti sholat, Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad berhenti nggak sholatnya? Enggak. Ya kita juga jangan berhenti. Mungkin ilmu udah naik, udah bertambah, derajat udah naik, udah tinggi. Ya tetap ikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap sholat, sholat. Fazkuruni, ingatlah kepadaku. Ditafsirkan di sini ingat dengan bisolati, dengan cara sholat, tasbih, dengan tasbih dan sebagainya. Azkurukum, maka niscaya aku akan ingat kalian. Ingat sama Allah, maka Allah pasti ingat kita. Ada ayat lain lagi. Intan surullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Gitu. Maka muliakan Allah, maka kamu akan dijadikan orang mulia oleh Allah. Sucikan Allah, maka kita akan disucikan oleh Allah. Agungkan Allah, maka kita akan diagungkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang memiliki keagungan, Allah yang memiliki kesucian, Allah yang memiliki kemuliaan. Jadi kembali ke kita, Pak. Kita berzikir, bertasbih, ya balik lagi ke kita. Berzikir Allah, 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 Allah. Kita puji Allah. Pujian itu akan balik lagi ke kita. Pantesan ada orang kalau zikir ya sampai ribuan gitu ya. Iya, pahalanya juga banyak. Ingatlah kepadaku, pasti aku akan ingat kalian, kata Allah. Kira manahu, dikatakan maknanya ujazikum, yakni akan aku balas atau berikan pahala. Ingat kepada Allah dengan sholat, dengan zikir, akan diberikan pahala oleh Allah. Wa fil hadisi anillah, dan dalam satu hadis dari Allah. Kalau hadis dari Allah namanya hadis apa? Qudsi. Man zakaroni fi nafsihi, man siapa orang zakaroni yang mengingatku fi nafsihi, di dalam dirinya. Zakartuhu fi nafsi, kata Allah, maka aku akan mengingatnya fi nafsi, di dalam diriku. Wa man zakaroni, dan barang siapa yang ingat kepadaku, yang mengingatku fi malain, dalam halayak ramai. Zakartuhu, maka aku akan mengingatnya fi malain khairin min mislihi, dalam halayak ramai yang lebih ramai lagi. Ya. Orang kan zikir ada yang illallah pelan, ada yang ningkem dong, ada bisa aja dia zikirnya pakai kolbu gitu. Boleh ya, boleh aja kan zikir itu dengan lisan, dengan kolbu, dengan anggota badan.
Tapi kalau om opa diem aja, ya lihat dulu ngorok apa enggak. Kalau ngorok berarti tidur gitu. Ya. Ada juga yang illallah. Ya. Kalau di batis zikir biasanya begitu tuh. Halayak ramai berzikir, ya Allah juga akan balas begitu di halayak ramai. Di mana? Di langit. Penduduk langit nih, ibaratnya nih, oi para penduduk langit, inilah hambaku. Dipromosikan kita di sana. Inilah hambaku nih, berzikir kepadaku. Jadi makanya ada kata siapa ya? Jalaluddin Rumi atau siapa tuh? Jika kau berjalan kepadaku, maka aku akan berlari kepadamu. Kita kepada Allah berjalan nih, Allah berlari. Kiasan ya, jangan diartiin Allah lari beneran, punya kaki lagi, itu sesat terjadinya. Kiasan, artinya kita baru selangkah, Allah memperhatikan kita. Berlangkah-langkah gitu ibaratnya gitu ya. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan engkau kufur. Nah, beberapa ayat tentang washkuruli, bersyukur. Bersyukur itu bagaimana? Kalau kita bersyukur artinya kan kita bilang terima kasih. Itu kan alih bahasa. Terima kasih. Itu benar juga. Seperti kalau pada manusia berterima kasih. Tapi dalam memahami ayat, konteksnya apa dulu? Disitulah tafsir membimbing kita. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, yakni nikmati, bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Dengan cara apa? Binto'adi, dengan cara berbuat ketaatan. Itu cara bersyukur. Kita sholat, itu tanda syukur Pak. Ya, kita ibadah itu tanda syukur. Jadi kalau ada orang tidak mau sholat, itu namanya orang yang tidak bersyukur, orang kufur. Ya. Wala takfurun, dan jangan kalian ingkar bil maksiati, dengan cara bermaksiat. Maksiat itu apa sih? Berbuat dosa. Nah, gitu. Maksiat itu adalah perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah. Itu udah maksiat. Makanya kalau kita pernah tonton film Wali Songo tuh ada Sunan Bonang apa Sunan apa, keinjak rumput ya, rumputnya kecabut, istighfarnya sampai nangis. Karena anggapan dia ini udah maksiat dia, karena membunuh makhluk Allah. Kalau kita enak-enak aja tuh, bocok-bocokin pohon, siap ya, mentang-mentang punya golok gitu kan. Ya. Kalau kita enak-enak aja, mati-matiin binatang, enak-enak aja. Semua hal yang menjauhkan dari Allah itu maksiat. Kalau kita taunya maksiat tuh main judi, main perempuan, minuman keras, gitu kan ya. Yang dosa-dosanya kelihatan besar. Semua hal padahal yang namanya menjauhkan dari Allah itu namanya maksiat. Ada maksiat mata, ada maksiat telinga. Itu arti kufur di sini. Jelas kira-kira ya? Kita lanjut di ayat 135. Nah, ini penting nih tentang sabar. Baca Pak Haji. 153 ya. Kenapa? Ya, Ayman. Ya, artinya ini terjemahan kemenaknya ya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.
Apa sih arti sabar? Sabar. Ya sabar aja dah. Kan sering tuh ya. Kita curhat ke om kita, ya. Kalau masih punya orang tua, curhat sama orang tua kita. Apa kata orang tua kita? Ya sabar-sabarin aja dah. Namanya hidup gitu. Sabar apaan sih? Gitu. Apa sabar? Hah? Sabar. Ya sabar gitu. Sabar ya sabar gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu. Nah, ista'inu ini adalah fi'il amr daripada kalimat ista'ana yasta'inu. Ista'in, minta tolonglah. Yang diawali kalau huruf sin, sinnya itu maknanya sin litolab, artinya meminta. Kayak astagfirullah, itu artinya aku meminta ampun kepada Allah. Kok ada memintanya? Ada sin. Kalau ghafarallah, Allah mengampuni. Kalau astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Beda artinya. Makanya di sini ista'inu artinya mintalah pertolongan. Ya, kalau wallahu fi aunil abdi, Allah selalu menolong hambanya. Beda tuh gak pakai sin. Kalau ini pakai ista'inu, minta tolonglah. Alal akhirati, dalam perkara akhirat. Bisabri, dengan cara bersabar. Jadi minta tolong kepada Allah itu kudu sabar. Enggak bim salabim ada. Ya ada sih orang yang minta sama Allah langsung ada. Itu kenapa tuh? Ya Allah mau. Bisa aja nih, ya. Apa namanya? Kita minta sama Allah, langsung Allah jawab. Bisa aja. Kenapa bisa? Allah mau. Iya, kan Allah maha berkehendak. Ingat tuh tauhid kita, Allah maha bisa. Hebat banget tuh ya, bocah batu bisa ngobatin. Nah, ada dulu tuh ya. Ya. Oh, orang dari mana-mana udah datang. Kok bisa ya begitu? Ya Allah ngizinin gitu aja. Nah, pada waktunya jadi nggak bisa, ya Allah udah nggak ngizinin gitu. Dulu lagi musim batu begitu, nah di sini di atas ada air, nggak ada sumur, nggak ada apa, di samping rumah keluar air. Orang dari Petukangan, orang dari Kebayoran pada berligin, ramai amat sih apaan? Air, katanya air ajaib. Untung apa dibilang air jam-jam? air ajaib. Udah tuh pada ngambil. Udah gitu isunya sakit ini sembuh katanya. Kok bisa sembuh? Ya Allah mau. Lah kita mah orang sini, air dari mana nih ya? Ya cari. Ternyata di sebelah sana ada yang lagi membuat satelit. Wah, kan dikuras tuh. Kuras kan airnya udah kemana-mana. Nggak tahu lewat mana itu. Pokoknya begitu borannya rapi mah ya nggak ada lagi. Ya Allah. Ya, minta tolonglah kepada Allah dalam perkara akhirat bisabri, dengan sabar. Sabarnya dengan cara apa? Ya, alam taati, sabar dalam melaksanakan ibadah. Jadi kita sholat juga kudu sabar. Apalagi ngaji kudu sabar. Ada yang kagak sabaran ngaji. Bosan ngaji nggak bisa, mau berhenti aja deh gitu. Pak, ngaji mah nggak seperti kita makan cabai. Kalau cabai kita petik dari pohon, kita gigit, terus saat itu juga keberasa pedesnya. Itu makan cabai. Lah ini mah nuntut ilmu. Jangan nyari pinter Pak, yang ilmu mah. Nuntut ilmu mah jadi berkah. Saya banyak dulu waktu di pesantren yang saya belum paham,
Pas udah pulang baru paham banyak. Kita udah mulai ceramah baru paham, oh ini yang dulu belajar gitu. Banyak begitu. Itulah rahasia ilmu. Gitu. Jadi jangan ngarepin pinter mah bonus. Ya kalau misalnya mau sampai pinter mah bisa Udin dapat penghargaan. Ya kan? Ya otak ukuran kita gitu ya. Udah banyak urusan, punya anak punya cucu, mana bisa sih pinter kayak anak-anak sekolah, kan gak bisa. Ya ngalap berkah aja, nyari berkah. Kalau udah bisa pinter, alhamdulillah bonus itu. Harap berkahnya aja, nanti kepintaran itu akan Allah berikan kepada salah satu keturunan kita. Yakin itu? Ya, yakin itu. Ada keturunan kita di antara misalnya punya cucu 8, ada satu yang pintar ngaji. Nah itu dia berkah dari kita sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian sabar dari ibadah, terus apa lagi? Di sini dikatakan ala taati wal balai, dan sabar menghadapi cobaan. Kadang dicobanya sedikit, ngeluhnya sepanjang hari. Kita berpuluh-puluh tahun dikasih sehat, dikasih sakit sedikit doang, ngeluhnya sepanjang hari. Cobaan, sabar. Yang namanya sakit gigi mah begitu. Dengar tetangganya tel musik, puyeng. Lagi enak-enak makan, gusinya kesenggol. Ya, sabar dalam ibadah dan dalam menghadapi cobaan. Wassolati, dan minta tolonglah dengan sholat. Jadi sabar dan dengan sholat. Itu dua, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Kenapa di sholat disebut? Dikhususkan sholat itu disebut namanya ya, karena apa? Lintaqarrudiha, karena sholat itu ibadah yang berulang-ulang. Sehari berapa kali? 5 kali, itu yang wajib. Wa uzmatiha, dan karena beratnya ibadah sholat ya, secara khusus. Sholat itu berat apa sholat? Coba aja bangun tidur masih ngantuk-ngantuk, ya kan? Apalagi yang lagi kerja, pasti ya tanggung bener ini. Gitu kan? Dia selembar lagi nih kerjaan, gitu kan? Apalagi yang kuli-kuli, ya kan? Ada yang lagi di atas, ada yang lagi di bawah, lagi gali, azan tanggung, gitu kan? Ya, tapi kalau tahu ilmunya mah memang sholat juga ada waktu-waktunya ya, nggak mesti pas azan, gitu. Ada waktu-waktu utamanya dan ada waktu yang masih boleh. Artinya kalau memang kita tanggung, kita tahu ilmunya, masih ada waktu yang nanti dibolehkan. Ya karena sekalipun pas ajan kita langsung naik juga, kalau tukang gali got, tukang gali apa, nggak mungkin bisa langsung ikut jamaah juga. Dia harus apa? Mandi dulu, ganti baju dulu. Gitu. Maka kebanyakan orang seperti itu diselesaikan sampai jam 4:30, gitu ya, jam 5, 4:30 baru dia bersih-bersih dan sholat. Gitu. Nah kalau yang nggak ngapa-ngapain, berlaku nggak hukum tanggung? Ya nggak ngapa-ngapain. Ya kalau nggak ngapa-ngapain berarti lalai. Ya, kita cukupkan sampai ayat ke 153 ini aja ya. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama itu maksudnya apa? Bil auni, selalu memberikan pertolongan. Jadi suruh sabar Pak, kita menghadapi apapun sabar. Ya. Nah dengan sabar itu Allah selalu memberikan pertolongan. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya 153 tentang orang-orang yang sudah mati itu ternyata masih hidup tapi di alam yang berbeda. Al-Baqarah 154. Nah, siapin nanti tuh pertanyaan kalau mau nanya. Tapi kalau waktunya ada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.